Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Ini video lanjutan yang kemarin. Saya udah beli paketan PC 200 ribuan. Kemarin kurang puas ya pengujian gamenya. Sekarang saya menghabiskan penasaran. Kita akan tancapkan di sini apa? Kalian udah tahu? RTX 3070. Wah, mantap banget. Ini kalau misalkan kalian belum melihat video pengujian si Core 2 Quad 8400 menggunakan motherboard G41 yang masih menggunakan memori RAM DDR3, nanti videonya saya akan simpan di sini atau cek aja di deskripsi. Sekilas aja spek singkatnya di sini saya sebutkan. Untuk prosesornya Core 2 Quad 8400 yang dirilis tahun 2008-2009. Untuk motherboardnya dari Asus G41 udah mendukung slot memori RAM DDR3 up to 8 GB aja ya, dengan speed 1333 MHz. Jadi kalau misalkan ditancapkan 16 GB di sini si PC-nya nggak nampil ya, malah blank hitam. Oke, terus untuk SSD seperti biasa di sini saya pakai dari SATA karena si motherboardnya kan belum ada NVMe-nya, jadi menggunakan SATA. Untuk GPU-nya, nah ini yang spesial ya, RTX 3070 yang sudah GDDR6 dengan interface PCIe 4.0x16 ya. Apakah bisa atau tidak? Nanti kita akan coba. Terus untuk power supply-nya seperti biasa andalan saya ya, XPG Pylon yang 550 watt. Apakah kuat? Ya kuat. Si power supply ini juga udah sertifikasinya udah bagus, kita nggak khawatir. Oh ya, satu hal lagi teman-teman yang harus kalian ketahui ya sebelum mau coba seperti ini. Yang pertama, update dulu BIOS-nya ke versi yang terbaru. Misalkan ini yang paling baru tuh 2012 versinya, ya udah itu update aja yang terbaru. Saya udah update juga barusan. Itu yang pertama. Terus yang keduanya untuk Windows yang digunakan, misalkan kalian mau pakai Windows 10, pakai Windows 10 versi terakhir, atau Windows 11 ya pakai yang versi terakhir supaya meminimalisir bug atau error. Karena ketika tadi saya tes banyak banget errornya ya ketika udah diupdate motherboard BIOS versinya, lumayan sudah sedikit bugnya. Oke, itu yang terakhir ya. Sekarang kita akan coba nyalakan saja. Kita akan ganti dulu kameranya supaya kalian bisa lihat langsung si monitor di sebelah kanan saya. Oke, kalian udah bisa lihat ya monitor di sini. Saya akan coba nyalakan langsung supaya videonya nggak terlalu lama ya, karena pengujiannya kemungkinan lama. PC-PC jadul seperti ini tuh loading-loadingnya lama, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, di sini saya udah masuk ke aplikasi Steam. Banyak banget game yang akan saya tes di sini ya. Apakah semuanya jalan atau tidak menggunakan si Core 2 Quad ini ya, featuring RTX 3070. Game yang pertama kita mulai dari yang GPU bound dulu ya. Di sini ada game Dirt 5. Ini balap mobil. Kita akan coba langsung jalankan aja ya. Dan nanti kita akan coba di resolusi 1440p ya, biar tersiksa nih ya si prosesornya. Karena kan kemarin di pengujian yang kemarin tuh paling tinggi tuh game Rise of the Tomb Raider di resolusi 720 pixel ya. Terus Genshin Impact udah pasti jalan di 1080p. Dan di sini saya mau naikin lagi ya settingan si gamenya ke 1440p. Apakah Core 2 Quad prosesor jadul ini masih bisa ya menyaingi RTX 3070? Kita akan cek. Oke, teman-teman, di sini kelihatan ya. Nah, ini udah masuk ke settingannya. Kita akan coba lihat dulu ke profile, terus settingannya. Di sini kelihatan untuk video resolusinya 1440p, teman-teman ya. Di settingannya ultra high, rata kanan 1440p atau 2K. Wah, mantap banget. Apakah bisa? Kalau di sini sih masih oke-oke aja ya. Langsung aja kita jalankan benchmarknya ya di resolusi 1440p. Hasilnya seperti apa, teman-teman? Nah, teman-teman, ini udah masuk ke game si Dirt 5, GPU bound banget. Kalian bisa lihat si RTX 3070 ya, berada di sekitar 30-40%-an. Kalau si Core 2 Quad di sini ya udah full load lah di atas 90%. Karena yang pertama di sini tuh terlimit si GPU-nya
dari PCI Express yang ada di motherboard sini. Ini kan PCI Express-nya masih 1.0x16, tapi untuk si RTX 3070-nya, bus interface-nya udah PCI Express 4.0x16. PCI Express 1.0x16 itu cuman maksimum di 4 GB per second. Kalau PCI Express 4.0 ini kali 16 bisa nyampe 32 GB per second. Jadi performanya ya setengahnya lah ya. Kalian bisa lihat di sini. Tapi untungnya ya untuk FPS, wah mantap banget teman-teman, luar biasa ya. 40-an dan game di sini nggak terlihat patah-patah ya, masih mulus-mulus aja ya. Salut, ini core 2 quad 8400 seluar biasa ini. Tapi ketika tadi masuk ke gamenya, loadingnya tuh lama banget ya. Jadi mungkin nanti saya akan percepat atau di skip aja ya. Karena ya loading masuk gamenya lama ya. Si prosesornya mikirnya lama gitu. Apalagi memori RAM-nya cuma 8 GB ya. Oke, kita akan lanjut ke game selanjutnya. Kita tes game apa? Lanjut aja di sini, oke? Let's go. Oke, teman-teman, kita akan lanjut ke game selanjutnya, game e-sport yang ringan-ringan dulu ya, teman-teman. Di sini saya coba jalankan Dota 2 dengan resolusi 1080p, presetnya rata kanan ya. Sengaja saya pilih si Invoker karena skill-skillnya ini lumayan cukup berat ya. Ada batu api gitu ya. Terus di sini juga saya coba tambahkan juga beberapa musuh ya, si Axe ini. Terus menjalankan beberapa skillnya, ternyata masih tetap aman lah ya, lancar lah ya untuk si Core 2 Quad 8400. Di sini nggak ada masalah, masih tetap bisa main di resolusi 1080p dengan FPS-nya rata-rata 30-an ya, 30-40 tuh ketika datang batunya ya. Di sini 30-40 FPS. Lumayan lah ya. Usage si prosesor di 80%-an, kalau RTX 3070-nya cuman 15, 20, 40 gitu ya, naik turun tergantung dari beratnya render ketika ada efek-efek ledakan dari si Dota 2-nya gitu. Mantap lah ya. Kalau untuk Dota 2 aman nih si prosesor. Kita lanjut ke game selanjutnya ya. Penasaran game berat ya? Let's go. Oke, lanjut teman-teman. Saya mau game e-sport juga ya. Di sini saya tes Counter Strike 2, CS:GO 2. Tapi ternyata ketika saya launch di sini ya, muncul notifikasi CPU that support the SSE 4.2. Mungkin si prosesornya di sini belum ada fitur SSE 4.2-nya. Jadi tidak bisa menjalankan game si CSGO 2 ya teman-teman. Nah ini baru kerasa nih ya, si prosesor itu jadul ya. Tidak bisa memainkan game-game terbaru lah. Bahkan game e-sport CSGO 2 ini ya lumayan cukup baru juga lah ya. Nggak bisa dijalankan oleh si Core 2 Quad 8400 yang dirilis tahun 2008. Gagal pilot ya teman-teman. Kita akan lanjut lagi ke game selanjutnya. Kira-kira apa? Kita akan coba game yang di aplikasi Steam yang saya punya. Nah, ini teman-teman kayaknya Delta Force ini tuh banyak banget peminatnya ya. Karena ini game baru banget. Jadi ya pengen tahu aja gitu ya. Core 2 Quad 8400 bisa atau enggak. Di sini saya lagi loading ya. Mudah-mudahan bisa ya masuk ke gamenya. Dan ternyata, waduh teman-teman, kayaknya ini for close ya. Nggak bisa masuk. Saya akan coba masuk ulang lagi teman-teman. Apakah bisa atau enggaknya. Mudah-mudahan videonya nggak terlalu lama. Kalau lama nanti saya akan coba percepat aja. Oke teman-teman, untuk si game Delta Force ini dia udah bisa running masuk, tapi nggak bisa masuk ke gamenya. Dia seperti for close ya, nggak bisa masuk. Kemungkinan yang saya perkirakan si prosesornya ini tidak mendukung untuk si game next gen atau game-game baru seperti si Delta Force ini. Jadi dia nggak bisa masuk ke gamenya. Ya mungkin ya ada beberapa aplikasi yang nggak bisa disupport oleh si Core 2 Quad 8400-nya. Aduh sayang banget ya, padahal Delta Force itu banyak banget yang nanyain, "Bang, coba tes Delta Force." Di sini nggak bisa teman-teman. Waduh sayang banget. Kita akan lanjut ke game selanjutnya ya, PUBG ya. Oke teman-teman, di sini saya udah masuk ke game PUBG, tapi ternyata udah masuk sebetulnya ini ke mode training, cuman nggak bisa jalan sama sekali ya. Di sini terlihat kayak nge-lag, padahal internet di sini bagus juga.
terus nggak bisa melakukan tembak-tembakan walaupun di training seperti ini, kemungkinan si Core 2 Quad 8400 yang udah mentok 100% yang ngehambat untuk bisa menjalankan si game PUBG di sini. Untuk si RTX 3070 di sini jarang naik untuk si usage-nya. Kemungkinan ya memang tertahan oleh si Core 2 Quad 8400 yang tidak bisa menjalankan si game PUBG tersebut. Aduh, banyak banget ya teman-teman. Di sini gamenya ya nggak jalan ya. Aduh, kita akan coba lagi game selanjutnya teman-teman. Oke, ini kembali lagi ke Genshin Impact, tapi di sini resolusinya saya setting lebih tinggi dari kemarin. Ini 1440p dengan rendernya 1.0, presetnya rata kanan, paling tinggi lah ya. Terus di sini saya tes lawan musuh, lawan boss ya. Kalian bisa lihat di sini FPS-nya di 20 sampai 30 FPS. Usage untuk 8400 si Core 2 Quad udah mentok banget teman-teman. 100%-an. Terus untuk RTX 3070 cuman di 20 sampai 30% lah, jarang ya. 40% juga cuman beberapa detik aja. Yang tersiksa di sini memang si Core 2 Quad 8400 ya. Untuk game-game seringan ini masih tetap bisa. Aduh teman-teman, sayang banget ini banyak game yang nggak bisa. Terus saya tadi coba Spider-Man Remaster juga udah masuk, tapi dia malah black screen, nggak bisa nampilin game ataupun masuk ke menunya juga nggak bisa sama sekali ya untuk si Spider-Man Remaster. Terus terakhir saya akan coba di game Valorant. Kira-kira hasilnya seperti apa? Kita akan tes sekarang. Oke teman-teman, seperti tadi untuk pengujian gamenya, aduh saya cukup kurang puas ya, karena beberapa game nggak jalan ya, terlimit oleh si Core 2 Quad 8400-nya. Bahkan saya install Premiere Pro 2019, banyak bugnya, malah power close, terus nggak bisa masuk sama sekali lah ya, banyak errornya ya. Jadi dipakai ngedit Premiere Pro 2019, nggak bisa. Kemungkinan kalau versinya 2015 Premiere Pro masih bisa dijalankan. Di sini saya akan coba tes kalau dipakai editing menggunakan CapCut ya. Nah, kalian bisa lihat di sini saya ngedit video hasil rekaman yang tadi ya. Ternyata masih bisa-bisa aja teman-teman ya, masukin efeknya gitu ya. Terus play di timelinenya juga nggak tersendat-sendat, masih oke lah ya. Jadi kalau misalkan untuk ngedit-ngedit ringan pakai CapCut masih bisa ya untuk si Core 2 Quad 8400. Oke, gitu aja teman-teman. Wah, saya cukup kurang puas kayaknya ya, karena beberapa game di sini nggak bisa jalan. Khususnya game-game next gen, game-game yang baru lah ya, seperti Delta Force di sini nggak bisa jalan. Terus PUBG bisa sih masuk ke trainingnya, tapi nge-lag parah lah ya, nggak bisa dijalankan. Jadi otomatis nggak bisa dimainkan. Terus Spider-Man Remaster ya, nggak bisa jalan sama sekali, malah black screen. Masuk ke menunya juga nggak bisa sama sekali. Terus yang paling parah, CSGO 2 teman-teman di sini nggak bisa sama sekali. Wah, bener-bener ini Core 2 Quad 8400 udah kerasa jadul teman-teman untuk game-game yang next gen ya, game-game yang baru lah intinya seperti itu. Kalau game seperti Rise of the Tomb Raider itu masih bisa, PES 2013 juga masih bisa ya. Game-game jadul itu masih bisa dijalankan oleh Core 2 Quad 8400 ya. Tapi untuk game-game, apalagi game-game yang akan datang nanti, saya yakin nggak akan bisa lah. Di sini Cyberpunk juga malah nggak bisa, nggak support ya untuk si prosesornya. Oke, begitulah teman-teman pengujiannya ya. Jadi kalau misalkan kalian mau rakit PC seperti ini, ya 1,5 juta kemarin ya saya udah bahas juga, ya harus siap dengan beberapa konsekuensinya. Nggak support game terbaru, terus lama proses loading masuk ke gamenya, ya itu mah resiko lah ya. Game jadul mau kenceng susah ya, walaupun udah ditancap RTX 3070. Gitu aja teman-teman, gimana menurut kalian? Kalau misalkan ada pertanyaan tentang spek ini,
Kalian simpan aja di kolom komentar. Kita akan bahas, saya akan baca juga. Mudah-mudahan nanti ada informasi dari kalian juga yang jawab komentar, bisa ngebantu teman-teman yang nantinya baca komentar ketika nonton video ini. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi. Kita udah tahu kan kalau NVMe itu lebih kenceng daripada hard disk. Semakin mahal harga NVMe, semakin canggih teknologi di dalamnya. Tapi masih ada kok NVMe yang harganya terjangkau tapi tetap bisa membuat PC atau laptop kita semakin kencang. Ada Legend 710 solusinya. Tersedia mulai varian dari 256GB sampai 2TB. Harganya mulai dari 360 ribuan. Nah, yang saya pegang ini versi 1TB. Ketika saya tes, read-nya tuh menyentuh 2600MB per second dan write-nya di 2000MB per second. Melebihi klaim dari web resminya yang hanya di 2400MB per secondan. Legend 710 ini menggunakan controller kelas entry level terbaik, yakni RTS 5766DL. Tentu ini belum ada DRAM cache, tapi sebagai penggantinya sudah dilengkapi dengan teknologi HMB atau Host Memory Buffer. Walaupun NVMe ini kelas low end, tetap dikasih heatsink pendingin supaya performa tetap stabil ketika penggunaan di PC, laptop, ataupun PS5. Terbukti ketika pengujian benchmark, suhu maksimum hanya 48 derajat Celcius aja. Masih jauh dari batas maksimum temperatur di 70 derajat Celcius. Info lengkap bisa cek deskripsi.